Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun KAI Jakarta Kota ataupun stasiun Beos. Kedepan kita akan melihat sambungan dari stasiun Beos ini dengan stasiun MRT Kota sebagai bentuk integrasi moda transportasi. Di bagian depan stasiun Jakarta Kota di sini ada pelataran yang cukup luas. Terdapat pepohonan dan di bagian bawah ada tanaman. Sayang sekali bagian dari tanaman ini dipakai untuk membuang botol-botol plastik, sampah-sampah kertas dan lainnya. Baik, sebenarnya nanti stasiun Jakarta Kota KAI akan tersambung dengan MRT Kota seperti ini. Kita akan dengarkan penjelasan dari Mas Adi ya di Galeri MRT Jakarta Kota. Nah, nyambungnya ke stasiun kota nih. Ya. Naik ke atas atau di dalam ini ada terowongan? Jadi nanti pintu masuk entrance utamanya, entrance ada di depan sini Pak. Oke, ya. Jadi posisinya sana. Oh, berarti nggak nyambung ya? Kita kan ada di sini nih Kita sekarang. ada di sini nih. Nah. Ini kita posisi di sini. Iya, ini benar. pintu utama ya. Ini kan Oke. pintu selatan utara kan. Ini pintu utamanya stasiun. Oke. Nah di sini kan ada taman. Iya. Nah kita grand entrance nanti di sini. Oh, masuk lewat Jadi situ. memang tidak ada Integrasi. ibaratnya tidak ada Terowongan masuk khusus. atau enggak. Nggak ada ya. Lebih ke memang jaraknya berdekatan saja sih. Oke. Kayak stasiun ini dengan halte Transjakarta. Betul. Gitu. Betul. Tapi tetap kita bicaranya itu berintegrasi karena memang berdekatan. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh. Keluar Jadi, pintu set ya, masuk betul. gitu kan. Oke. Saya kira ada di sini ada masuk gitu di situ gitu kan. Enggak sih Pak, karena memang apalagi di sini ya ini kan wilayah bisa dibilang wilayah Cagar budaya. Nggak boleh diapa-apain ya kan. Kita Jadi aja mau gali ini aja kan mesti. oh itu benar. Berat ya tantangannya. Iya. Ketemu barang-barang langkanya juga banyak ya. Ini pun sebenarnya udah 2 tahun Pak. Oke. Pertama karena COVID, Ya. kedua karena memang kita menemukan cagar budaya. Nah itu. Ini barang-barang Apa ini. yang mungkin mendengar di berita atau di mana pasti sebutannya terakota. Gitu. Oh iya, terakota. Ya, nah itu aja udah kehabisan setahun. Jadi I see. kita pekerjaan minor waktu itu karena kita belum bisa angkat karena dari tim cagar budaya Pemprov, Pemda DKI, Polisi DKI, Mereka belum izinin. mereka belum selesai ngambil data lah, kasarnya Oke. seperti itu. Ya ya, jangan diapa-apain dulu. Nah, Ya. jadi kita nggak bisa action yang pekerjaan berat. Gitu, Oh, sebelum benar. itu digali, sebelum Benar. itu diangkat. Ngangkat pun juga kita nggak pakai alat Pak. I see. Oke. Orang aja udah. Iya, Iya, karena nggak- memang takut dari hancur. cagar budaya nggak boleh ada alat kecuali kalau ngangkat ya. Baik, untuk perjalanan menuju ke stasiun Jakarta Kota, kita menaiki rangkaian KRL dari arah Bogor ke arah Jakarta Kota. Namun kita naik di stasiun Manggarai lantai paling atas. Stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos sendiri melayani rute-rute KRL ya, terutama yang ke arah Bogor, kemudian arah Tanjung Priok serta ke arah Nambo. Yang kita perhatikan di sini pada saat turun dari rangkaian kereta menuju ke peron-peron di stasiun Jakarta Kota ini cukup rendah dibandingkan dengan lantai kereta. Jadi memerlukan sedikit langkah turun ya. Kemudian harus berhati-hati bagi para penumpang sehingga tidak jatuh ataupun hal-hal lain yang mencelakakan. Semoga ini menjadi masukan agar lantai dari peron dapat disesuaikan dengan lantai kereta sehingga memudahkan para penumpang untuk naik turun kereta. Kemudian untuk menuju ke stasiun MRT Kota yang nantinya akan terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota KAI ini adalah melalui pintu keluar ya. Nah, pintu keluarnya ada di bagian sana ke arah utara ataupun ke arah selatan di sini ya, lebih tepatnya gate. Baik, terdapat 1, 2, 3, ada 4 gate yang bisa dipergunakan. Kemudian kita akan keluar ke arah depan melalui pintu utama sampai ke pelataran stasiun Jakarta Kota Beos. Stasiun ini dibuat pada zaman Belanda dan sampai saat ini masih sama bentuknya dan tidak akan dirubah ke depan kecuali untuk keperluan restorasi atau juga penguatan dari stasiun
untuk menjaga dari keberadaan bangunan stasiun ini karena merupakan bangunan cagar budaya yang bernilai sejarah. Ini adalah akses utama menuju ke stasiun Jakarta Kota yang ada pelatarannya tepat di depan di seberang gedung Museum Mandiri. Di sini terdapat pelataran yang cukup luas, hanya saja saat ini kita melihat memang ada para pedagang ya. Kemudian di bawah pepohonan di sana ada juga tanaman-tanaman tetapi dipakai untuk membuang sampah seperti yang terlihat ada sampah plastik, sampah kertas, mungkin oknum-oknum yang habis minum ataupun yang habis makan gorengan misalnya seperti itu, menaruh sampahnya di sana. Semoga area-area ini dapat menjadi lebih baik lagi, lebih bersih. Para pedagang yang ada dikonsentrasikan di satu lokasi binaan sehingga mudah untuk dibersihkan areanya dan dikontrol. Baik, area untuk pembuatan akses menuju ke stasiun MRT Kota adalah di balik dari dinding ini ataupun panel-panel yang ditutup, kemudian diberikan informasi-informasi tentang sejarah transportasi yang ada terutama di stasiun Jakarta Kota ini. Nah, ini dia sampah-sampahnya yang kita bisa lihat ya, ada gelas-gelas plastik, kemudian ada plastik, ada kertas. Sangat disayangkan apabila area ini dijadikan tempat pembuangan sampah karena sudah cukup baik, cukup bagus, ada penghijauan, ada taman, ada pepohonan, dan tentunya menjadi tempat masyarakat untuk berkunjung. Mudah-mudahan ada himbauan pengawasan ya terhadap mungkin masyarakat menjaga kebersihan, menaruh tempat sampah yang lebih banyak sehingga menjadikan area ini bersih. Lalu untuk para pedagang tidak membuang limbahnya ya di sekitar sini, mungkin ada oknum-oknum yang kita lihat ini mungkin ada seperti bekas-bekas minyak, bekas-bekas kopi yang juga kita lihat di trotoar-trotoar ya pada saat kita menelusuri jalan HR Rasuna Said di sekitar bawah stasiun-stasiun LRT Jabodebek. Bila kita perhatikan tadi market mini yang ada di dalam galeri MRT Jakarta Kota ini, aksesnya di sekitar Tugu Jam tadi turun ke bawah ya. Ini sampahnya lagi di sekitar taman-taman, tanaman-tanaman yang ada di bawah pepohonan. Area ini adalah area yang bersejarah bagi Jakarta karena menjadi pusat kota Batavia pada zaman Hindia Belanda, pusat pemerintahan ya pada waktu itu, sehingga makin lama makin padat, dikembangkan daerahnya ke arah selatan, ke arah Jatinegara, ke arah Kebayoran Baru, dan ke arah lainnya. Ini Tugu Jamnya, berarti di sini nanti akan ada anak tangga turun ke bawah ke arah stasiun MRT Kota. Masuk menuju terowongan yang sudah disiapkan, sampailah ke area concourse dan turun ke bawah untuk bisa menuju ke peron. Baik, jadi dari stasiun MRT Kota nanti pada saat ingin menaiki kereta KAI KRL yang ada di Beos ini, maka akan bisa masuk lewat pintu depan. Tadinya satu lagi kita lihat di miniatur itu ada akses juga anak tangga turun ke bawah di samping kiri ya, ataupun agak ke selatan dari stasiun, tapi masih di area depan tadi. Nah, pada saat masuk di sini ada area tiketing, ada area gate. Kemudian kiri kanan seperti biasa adalah lorong yang cukup luas ya. Ini memang desain dari stasiun zaman Belanda seperti ini. Pemerintah Hindia Belanda memang membangun dari stasiun Jakarta Kota ini, kalau kita lihat memiliki ruangan yang cukup luas, atap yang tinggi, tentunya untuk membuat sirkulasi udara menjadi lebih baik ya, dikarenakan stasiun ini cukup banyak para penggunanya, terutama bagi ada yang masuk, keluar, dan seterusnya kepadatan, maka sirkulasi tetap terjaga. Baik, untuk lebih detail bagaimana stasiun ini ya strukturnya dan juga areanya kita lihat di market mini yang ada di sini.
Di sebelah kiri itu ada Jalan Glodok Pancoran, kemudian sebelah kanan Jalan Pinangsia atau sisi timur, dan stasiunnya mulai dibangun di sekitar pertigaan di dekat Pancoran Tea House. Kemudian ada 2 terowongan ataupun tunnel. Tunnel ini saat ini juga sedang dilakukan pengeboran menggunakan TBM atau tunnel boring machine. Jalan Glodok Pancoran di sini dipakai satu arah menuju ke ASMK dan juga mungkin ke arah kota ya ataupun Kali Besar. Sedangkan dari Pinangsia jalannya itu yang saat ini diberlakukan satu arah juga dari arah Mangga 2 yang ingin menuju ke Gajah Mada ataupun ke arah Harmoni. Jadi stasiun ini lumayan panjang ya dari arah Glodok Pancoran sampai ke arah Jakarta Kota. Lalu di Jakarta Kota akan punya akses seperti ini ya lewat sedikit lorong terowongan dan naik ke atas di Grand Entrance. Ini pintu utamanya, ada anak tangga ya. Kemudian di pinggir ada eskalator. Bangunan yang ada di bawah juga modelnya mirip dengan bangunan stasiun Jakarta Kota, melingkar-lingkar seperti itu karena ingin menyesuaikan yang sudah ada model desainnya. Nah, di kanan dari bangunan ini kita lihat di sana itu ada anak tangga juga turun ke bawah untuk sebagai akses sama menuju ke stasiun MRT Kota. Tadinya akses menuju ke stasiun MRT Kota yang ada anak tangga dan eskalator ini, Grand Entrance, adalah bekas dari halte Transjakarta Kota ya. Halte tersebut dipindah ke sisi utara dari stasiun Jakarta Kota Beos. Nah, pada saat masuk di sini akan ada lorong ya. Kemudian ada galeri-galeri yang berisi informasi, gambar ya, lukisan mungkin ataupun informasi lainnya terkait dengan sejarah yang ada di sekitar Jakarta Kota dan Batavia. Nah, setelah masuk ke dalam akan ketemu dengan area concourse ya, ataupun mungkin upper concourse yang ada ticketing machine, kemudian ada commercial area. Dari area upper concourse, lantai B1 bisa turun lagi ke lantai B2 ataupun lower concourse ya. Nah, di lower concourse baru turun kembali ke platform level dan itu ada di B3. Jadi, stasiun MRT Kota ini terdiri dari 3 lantai yaitu B1, upper concourse, B2, lower concourse, dan B3 platform level ataupun peron. Tampak di sini rangkaian keretanya miniatur saja ya di bagian bawah. Yang coklat ini adalah tanah, ini hanya gambaran saja. Terdapat 2 platform ataupun 2 peron di lantai paling bawah B3 sehingga memudahkan pengguna untuk bisa naik kereta. Tapi karena ini masih adalah sementara paling ujung sebelum nantinya dilanjut lagi fase 2B yang ke arah Ancol, maka ini adalah titik terakhir. Biasanya seperti bundaran HI lah ya. Apabila nanti telah selesai, maka tentunya jalan ataupun akses yang ada di pintu besar ini dibuka kembali. Baik, kita akan dengarkan dari petugas yang ada di sini untuk informasi target penyelesaian. Target kapan Mas ini? Kalau untuk selesai ini 2029 udah beroperasi Pak. Oh, syukurlah. Ya, 2029 beroperasi. 2032 itu sudah sampai Ancol, fase 3 dan sudah 2032 ya? Ya. Oke. Karena kita targetnya 2032 peta MRT khususnya Jakarta sudah selesai. Ais, itu udah sama 34? Udah sama 34. Oke. Tapi pun 34 untuk fase 3 khususnya itu ya, baru wilayah Jakartanya aja Pak. Iya benar, kan, ujung-ujung Jakarta ya, Jakarta Barat. Fase 3 itu kan ada 3 Balaraja, ya 3 segmen ya. Ya kan, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Iya benar. Kan 3 segmen tuh. Betul. Nah, kita 2032 atau 2033 itu ditargetkan untuk wilayah Jakarta itu sudah selesai. Oke. Ya paling nggak Jakarta lah ya. Ya. Karena kan memang tujuannya kan crossing barat timur utara selatan ya. Itu nanti untuk yang barat sama timurnya ISO-nya itu ya menyusul. Paralel lah bisa dibilang. Betul, tapi Harmoni kayaknya siap duluan benar ya. Yang jadi siap duluan itu 2027 itu Tamrin Monas Harmoni. Oke. 2027 itu barengan atau Monas duluan enggak?
Sebenarnya awalnya info dari manajemen pemberitaan itu 2025 malah harusnya Tamrin dan Monas sudah bisa dipakai. Nah itu. Nah tapi karena ada. ini kan masuk dalam paket ya Pak, kita kan dalam paket. CP201. Ya betul. CP201 kan 3 stasiun ya, jadi Tamrin, Monas sama Harmoni. Betul. Nah itu jadi harus dalam satu waktu. Dulu. Jadi kita nggak bisa gitu. Jadi jadinya 2027. Manajemen terbaru akhirnya 2027 tapi sampai Harmoni selesai. Oke. Ya paling nggak itu membantu lah ya kan. Nah, tadinya Bang Evan 2025 Monas sama Tamrin udah dipakai. Saya lihat progresnya cakep banget ini ya karena kan. memang saat ini progresnya untuk 2 stasiun itu ya Pak ya. Oke. Itu udah sampai 65%. Oh dikit ya. Udah lebih dari setengahnya lah. Sepertiga lagi lah paling tidak ya kan. Kalau kita lihat kemarin juga baru turun juga ke tunnel, tinggal finishing terakhir aja. I see. Mas, kalau turun ke tunnel itu katanya boleh pengunjung? Boleh. Tapi minimal 10 orang Pak. Minimal 10. Jadi mengatasnamakan komunitas atau instansi atau perusahaan atau apapun. I see. Jadi minimal itu kita targetkan 10 orang. Saya ngajuin waktu itu 5, pantesan nggak dia approve. Nggak bisa Pak, karena ada minimum dan maksimumnya kita. Baik, jadi kesimpulannya adalah penyelesaian keseluruhan dari stasiun ini dan juga jalur-jalur MRT sampai ke MRT kota adalah tahun 2029. Nah, untuk 2027 itu akan sampai di Harmoni dari arah Lebak Bulus. Paling tidak itu sudah sangat membantu masyarakat dalam mobilitas ya. Sedangkan untuk sampai ke Ancol Barat itu di tahun 2032. Nah, ini adalah para pedagang yang ada di pinggir jalan ya, di jalur Transjakarta dan juga jalur akses kendaraan-kendaraan bermotor menuju kembali ke arah pintu besar ataupun perempatan Jakarta Kota. Ini mungkin yang dibutuhkan adalah lokasi khusus ya, lokasi binaan bagi para pedagang sehingga lebih mudah dikontrol kebersihannya bersama. Cukup ramai ya karena hari ini adalah hari Minggu. Lalu bagaimanakah perkembangan dari pembuatan akses anak tangga tadi yang menjadi entrance dari stasiun MRT kota? Kalau kita perhatikan di bagian dalam area yang ditutup dengan dinding yang ada di sini karena kita naik bis Transjakarta, kita melihat belum ada pekerjaan yang signifikan ya. Yang masih terlihat adalah seperti melingkar ke bawah, itu dulu memang juga ada terowongan untuk akses menuju ke halte Transjakarta. Kemudian akses yang tadi itu adalah entrance 1 utama, ada akses entrance 4 dekat stasiun Jakarta Kota yang kalau kita lihat di miniatur ya. Yang 3, 2 kita belum tahu nih di bagian mana. Untuk jalan pintu besar saat ini full terpakai bagi satu lajur Transjakarta saja. Kendaraan pribadi ataupun kendaraan motor lainnya dialihkan melalui jalan Pinangsia dan juga jalan Glodok Pancoran. Di bagian dalam area dari stasiun yang kalau kita tadi lihat miniaturnya ini adalah aslinya, masih terdapat rangka-rangka besi di bagian atas yang dipakai untuk menaruh dek-dek beton ya dan juga dek-dek besi untuk bisa dijadikan lantai. Nah, sedangkan di bagian atas di sini ada kendaraan-kendaraan dump truck dan juga crane serta kendaraan pengeruk kendaraan berat, alat berat lebih tepatnya, pengeruk tanah yang dipakai untuk mengambil tanah yang ada di bagian dalam lantai-lantai stasiun sampai ke lantai dasar agar bisa membentuk ruangan. Dan memang prosesnya adalah penggalian tanah di sekitar area stasiun, tepatnya di lantai-lantai dasar dari stasiun MRT kota. Untuk dinding semuanya sudah lengkap ya, kemudian dipasang rangka-rangka ini agar pekerjaan dapat dilanjutkan dengan pengerukan, namun juga bisa dipakai untuk jalur kendaraan ya, jalur crane serta
untuk keperluan penempatan material-material. Area ini full ditutup dengan panel, jadi untuk masyarakat yang boleh lewat di sini adalah masyarakat yang memang tinggal di area ini ya. Bagian dalam yang dapat kita lihat adalah lantai upper concourse nampaknya sama lower concourse, sedangkan proses pengerukan itu sedang berlangsung di lantai paling bawah ataupun base lab. Titik awal stasiun adalah di sini kalau kita melihat dari miniatur tadi sampai ke perempatan stasiun Jakarta Kota. Sedangkan setelah ini ada stasiun Glodok dan jaraknya ternyata hanya 200 meter ya, dan saat ini dalam tahap pengoboran. Mungkin mesin bornya sudah ada di sekitar halte ini namun kita tidak merasakan. Baik, kita lanjut ke Glodok ke arah Harmoni tapi di video berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.